Nyalakan selamatan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita bertemu lagi melalui renungan kita bersama. Sebelum kita memulainya, saya akan berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, untuk menjadi petunjuk menuntun kami dalam sepanjang perjalanan dari pagi sampai malam. Kami bersyukur untuk waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya akan membacakan Mazmur 119 ayat 151 dengan judul Engkau dekat ya Tuhan. Engkau dekat ya Tuhan dan segala perintah-Mu adalah benar. Jadi Tuhan itu dekat bagi orang yang mengakui bahwa semua perintah Tuhan itu benar. Nah, karena itu pemazmur mengalami dekatnya Allah pada saat-saat kesulitan, karena dia mengasihi Tuhan dan dengan tekun merenungkan firman-Nya. Pada saat kita mengalami kesulitan, dalam kesukaran, dalam masalah, maka kita yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan Dia akan tekun dan bersama-sama dengan kita pada saat kita mulai belajar merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa yang dimaksud di sini artinya dekat dalam ruang dan waktu atau dalam ruang. Tuhan dekat dengan kita, siap membantu kita di dalam ruang atau dalam lingkungan di mana kita berada. Tuhan bisa dekat. Nah, untuk mengetahui kedekatan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu membantu, memberikan kita kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Nah, dalam waktu Tuhan sudah dekat, segera datang kembali. Waktu. Dalam waktu bahwa Tuhan sudah dekat karena kedatangannya tidak lama lagi. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan datang sewaktu-waktu dan kedatangan Kristus itu sudah dekat. Tidak ada satu orang yang bisa tahu, bahkan Dia sendiri berkata, aku sendiri tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Karena itu Bapak Ibu, langkah yang kita harus laksanakan, kita harus selalu siap sedia. Lukas 12 ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Orang Kristen harus selalu siap dan taat secara rohani, karena Tuhan akan datang pada saat yang tidak tentu. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Orang percaya harus siap dan berpakaian dan siap menantikan waktu kedatangan Kristus yang tidak diketahui saatnya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa orang percaya kita harus siap. Kita harus menggunakan pakaian. Kita siap menantikan kedatangan Kristus yang tidak diketahui waktunya. Yang kedua, langkah yang kedua, kita perlu bekerja dan selalu berjaga-jaga. Roma 13 ayat 12-13, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Hari sudah jauh malam,
Paulus menjelaskan di sini bahwa dia percaya akan kedatangan Tuhan yang dekat untuk memindahkan orang Kristen yang setia dalam gerejanya ke surga. Luar biasa. Jadi yang dipindahkan dari dunia ini, yang ada di dalam gereja itu adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kalau orang yang acuh tak acuh, ketika orang setia dipindahkan, maka mereka akan ketinggalan sampai mereka nanti kena penghukuman yang kekal. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada, baik yang jauh dan dekat. Tuhan berkati. Setiap saat Tuhan tolong, yang lemah Tuhan berikan kekuatan iman kepadamu, dan yang susah Tuhan hiburkanlah mereka. Bahkan lebih lagi yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Lindungi umat Tuhan dari penyakit corona yang berada di mana-mana terjadi. Tapi kami percaya Tuhan akan membedakan kami dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena firman-Mu berkata, Tuhan akan berada di sisi samping kami. Engkau adalah pagar yang menjaga mengelilingi kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan. Berkati kami pada pagi hari sampai malam. Segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan, kami perbuat, Tuhan memberkati. Ini doa kami bersyukur segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Amin.